Ramai di jagat maya, Nisha Ahmad jadi sasaran bulian netizen sehingga Raffi Ahmad sempat menumpahkan amarahnya. Hal itu dipicu oleh cibiran netizen terhadap Nisha yang menganggapnya cuma menumpang di rumah Raffi. Maka kepindahan Nisha dan keluarga kecilnya ke rumah baru pun dikabarkan karena tidak kuasa menanggung cibiran netizen. Benarkah demikian? Lalu, seperti apa pengakuan Nisha menanggapi cibiran tersebut? Dan seperti apa mewahnya rumah baru Nisha yang dilengkapi dengan lift? Raffi pun sempat meluapkan kemarahannya terhadap netizen hingga mendorongnya untuk mengungkap kronologi Nisha menempati rumahnya selama 8 tahun. Benarkah Nisha sebelumnya sudah punya rumah sendiri dan tidak seperti yang diutarakan netizen selama ini, di mana Nisha tidak memiliki rumah bersama suaminya? Benarkah Raffi dan Rafathar sampai merasa kesepian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hebohnya kabar Nisha pindah rumah karena tidak kuat dicibir netizen, cuma numpang di Istana Andara milik Raffi. Nisha yang sebelumnya memilih bungkam dan juga cuek dengan aksi netizen tersebut, kini bicara belak-belakan soal alasan kepindahannya dari rumah milik kakaknya. Nisha mengaku ia dan keluarga kecilnya pindah bukan karena cibiran netizen yang menganggapnya hanya numpang di rumah Raffi dan Gigi selama hampir 8 tahun. Enggak sih ya, kalau aku maksudnya bukan karena netizen ya. Kalau aku mah ya bodo amat netizen mau ngomong apa. Mereka kan juga nggak membiayai, nggak maksudnya kayak aku juga nggak kenal gitu, kayak itu mah merekanya aja gitu yang kayak ini gara-gara dibully, nggak kayak gitu. Memang pertimbangan untuk pindah itu juga udah lama gitu, dan udah tahu kok nggak mungkin selamanya kita di situ bareng-bareng, karena kan anak-anak juga, aku sih ininya anak-anak udah gede harus mandiri gitu, masa nyampur terus di kamar sekamar, nggak mungkin. Jadi waktu masih di Andara tadinya tuh memang Raffi, Mama semua kan pengennya bareng-bareng, tapi aku berpikir anak-anak kan udah mulai besar, terus mereka harus udah punya privasi masing-masing gitu. Sedangkan di Andara kan kamarnya Caca sama Atkia masih nyampur, tidur juga masih sama aku kayak gitu. Aku pengen, kayaknya anak-anak udah mulai gede, mereka harus udah mulai punya kamar sendiri, harus mulai tanggung jawab. Terus nggak bisa nih terus-terusan gitu tidur sama aku terus gitu kan, yang kecil-kecil gitu. Harus ya udah, berarti emang udah waktunya lah gitu misah, pindah rumah. Cukup lama karena emang waktu itu juga nggak buru-buru, nggak ngejar tenggat waktu harus, maksudnya kayak buru-buru harus pindah atau apa, enggak, tapi ya pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Kemarin juga akhirnya, tapi pokoknya kemarin rencananya pengennya lebaran tuh udah di rumah baru, makanya kemarin diberesin gitu. Sekarang sih udah beres, cuman bagian bawahnya aja masih berantakan gitu. Maksudnya aku belum, karena akunya sibuk, jadi agak slow gitu progresnya untuk beres-beresin barang, mindah-mindahin, karena nggak ada waktu. Biasanya kan kalau misalnya untuk beres-beres gitu aku perlu waktu emang seharian di rumah kan gitu. Sedangkan ini tuh kayak paling cuma bisa curi-curi waktu sejam 2 jam terus berangkat gitu. Menampik pindah karena tidak kuat menanggung cibiran netizen yang menganggap dirinya cuma numpang di rumah Raffi, Nisha pun membuktikan kepada netizen
jika dirinya bisa memiliki rumah sendiri yang mewah bahkan dilengkapi dengan lift. Nisha mengaku jika rumahnya yang menjadi berkah keluarga mereka tahun ini berkonsep minimalis modern dan berukuran cukup luas untuk ditempati keluarga kecilnya. Konsepnya apa ya? Minimalis gitu, tapi dibilang minimalis banget juga enggak sih ya. Nggak tahu deh apa konsepnya. Pokoknya ya gitulah gitu. Gimana rumah-rumah modern zaman sekarang gitu. Dapurnya itu tempatnya emang deketan sama ruang TV gitu. Jadi kayak yang luas gitu, nyambung gitu loh. Pasti itu berkah juga, alhamdulillah gitu. Nisha Ahmad secara belak-belakan menanggapi cibiran netizen soal pindah rumah. Lantas, benarkah Raffi sempat menumpahkan amarahnya ketika adiknya dicap hanya numpang di Istana Andara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Nisha Ahmad yang mengungkap secara belak-belakan soal alasannya pindah rumah rupanya berbeda jauh dengan dugaan yang dituding netizen. Maka tak heran kalau Raffi pun sempat terpancing keamarahannya ketika Nisha dibully netizen dengan sebutan hanya numpang tempat tinggal di Istana Andara milik kakaknya. Bagaimana Raffi tidak marah? Aksi bulian yang disasar netizen tidak hanya Nisha, tapi juga kepada anaknya dan suaminya. Pernah waktu itu kesel waktu pas bulinya kakak anak aku. Kalau ke aku sendiri sih udah bodo amat gitu ya, tutup mata tutup telinga gitu. Tapi waktu itu sekali pernah bully anakku, terus namanya juga anak kecil ya kan, masih SD gitu. Dibaca kayak gitu dia nangis kan gitu. Terus sempat juga waktu itu Raffi marah juga gitu kan, ngebelain. Pokoknya Raffi sempat juga bikin statement kayak yang minta mereka di sini tuh kita gitu, istilahnya kayak ngebelain gitu kan. Nah, pokoknya Raffi kayak kalau ada yang ngebully lagi ya ponakan-ponakan gitu, masa kayak gitu. Itu aku marah, kalau yang itu aku marah kayak ya masa anak kecil dia ngerti apa. Banyak juga yang bully gitu ya, suaminya tuh numpang apa segala macam. Tapi kan aku males ya kalau harus ngejelasin, maksudnya kayak ih suami gue tuh kerja ini loh. Aduh males banget gitu kan. Ya udahlah terserah gitu mereka. Maksudnya yang rugi mereka sendiri, dosa-dosa mereka sendiri gitu. Kalau kita kan ya nggak usah diambil pusing lah yang kayak gitu. Yang penting kita happy dan bahagia aja. Kemarahan Raffi Ahmad yang sempat terpancing oleh ulah netizen yang membuli adiknya, keponakan, hingga adik iparnya mendorong Raffi untuk menjelaskan kronologi Nisha menempati rumahnya. Bahkan menurut Raffi, Nisha dan keluarga menempati rumah tersebut atas izin Raffi, serta jauh sebelum Raffi dan Shahnaz tinggal di Andara. Pasalnya, ketika masih bujangan, Raffi Ahmad menempati rumah miliknya di bilangan Lebak Bulus dengan alasan Istana Andara terlalu luas untuk ia tempati. Tapi karena tidak mau bangunan Andara cepat rusak,
lantaran tidak ada yang menempatinya. Raffi pun meminta Nisha dan suaminya untuk tinggal di Istana Andara. Sebelum aku tinggal di rumah aku, itu kan aku udah nyuruh adik aku tinggal di situ duluan. Karena waktu aku bujangan, kapan rumahnya di Lebak Bulus. Rumah Andara buat aku kegedean. Jadi aku minta adik aku ngisi rumah aku. Ya, jadi karena kita udah, sebelum aku duluan mereka udah isi, terus sekarang juga udah hampir 8 tahun kan kita bareng-bareng di situ, ya pasti sedih juga gitu. Sebelum yang pindah ke Andara ini, aku tuh di Senopati. Sebelumnya ada rumah juga di Bandung, cuman karena kita semua pindah ke Jakarta, ya udah rumah yang di Bandung ya kosong aja. Karena waktu itu kosong, Andara nggak ada yang nempatin. Kata Raffi, ya tempatin aja nanti rusak, soalnya gede banget kan rumahnya. Ya udah. Aksi Raffi yang sempat marah karena bulian netizen terhadap Nisha yang hanya numpang di Istana Andara. Lalu, benarkah Shahnaz pun akan pindah dari Andara dan menempati rumah baru mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Raffi Ahmad yang membela adiknya dari bulian netizen hingga amarahnya terpancing karena dituding hanya numpang di Istana Andara, memicu adanya kabar yang lain. Ternyata tidak hanya Nisha dan keluarga yang pindah dari Istana Andara, tapi juga Shahnaz dan JJ akan menyusulnya. Shahnaz dan JJ sebelumnya mengaku akan pindah di pertengahan tahun ini. Alasannya, ruang bermain untuk anak kembar mereka semakin sempit, sehingga perlu mencari rumah baru yang lebih luas. Dan proses pembangunan rumah baru mereka yang dilengkapi dengan taman dan kolam renang itu sudah 85% jadi. Kebetulan kemarin habis lebaran yang kerja pada semuanya mudik, jadi belum ada pembangunan lagi. Jadi insya Allah minggu ini mulai diberesin lagi. Rumah yang lama tuh terlalu kecil kalau buat anak dua ya, jadi kayak udah nggak ada space buat kayak ruang tamu aja. Sekarang udah digabung sama tempat main, jadi emang kita udah kayak kalau terima tamu tuh udah nggak bisa gitu. Jadi kayak terlalu banyak mainan si kembar, jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk carilah rumah yang agak lebih besar sedikit gitu dari sebelumnya. Konsepnya sendiri sebenarnya kita campur-campur ya, jadi apa yang kita suka aja, kayak ruang keluarga, ruang tengah, ruang tamu gitu kita bikin kayak modern klasik. Cuman kalau lantai bawah garasi itu bikinnya apa ya, lebih minimalis. Terus untuk kolam renang sendiri di belakang lebih kayak pengennya kita kayak di Bali gitu, kayak tropical. Jadi kalau taman kita emang di samping kolam renang, jadi ya nyatu sama kolam renang. Ya jadi pengen di situ bisa barbecue lah. Konsepnya juga outdoor gitu kolam renangnya. Fasilitasnya standar rumah aja, paling kita tambahin satu ruang bermain. Jadi ada satu kamar kosong, kita bikin jadi kamar bermainnya mereka. Iya, kita berdua udah nggak sabar banget. Tapi kepotong lebaran juga tukang-tukang. Ya paling pelan-pelan lah sambil kita cari-cari furniture juga. Semoga nggak berasa. Kita udah nggak sabar sih, pengen juga sesegera mungkin. Papanya tuh memaksa beli kulkas, satu nggak tahu ditaruh di mana, dua ternyata nggak cukup. Jadi pintu rumahnya dibongkar, kulkasnya biar bisa masuk, terus kulkasnya ditaruh di tengah-tengah rumah. Jadi rumahnya udah sempit banget sekarang karena ada kulkas. Alhamdulillah sih senang aku sebagai kakak, mereka ada rumah baru, Shahnaz juga ada rumah baru juga, ya kita senang, kita sebagai kakak doain yang terbaik. Tapi kan rumahnya dekat, sebenarnya cuma 5 menit keluar komplek kepleset nyampe. Raffi yang ditinggal satu persatu oleh adik-adiknya karena pindah ke rumah baru masing-masing mengaku merasa sedih dan juga kesepian. Tidak hanya Raffi, Gigi dan Rafathar serta ibunda Raffi pun merasakan hal yang sama.
Mereka yang biasanya berkumpul bersama satu keluarga lengkap, tiba-tiba berpencar ke rumah masing-masing. Maka ketika Raffi disibukkan dengan aktivitas syuting dan Gigi hanya berdua dengan Rafathar di rumah, mereka pun merasa kesepian. Si Gigi juga sama Rafathar ngerasa kesepian karena Nisha sama Andika sama ponakan-ponakan aku udah pada pindah ke rumah mereka yang baru. Aku nggak tahu juga sih, cuman ya pasti kalau aku sih mau Mama Ami juga kan sebenarnya Mama Ami, Nanas, Nisha kita siapin kamar di rumah Andara, jadi anytime kapanpun itu mereka mau tinggal sama aku ya bisa-bisa aja. Mungkin waktu itu kan karena anak-anak sih, anak-anak kecil tuh semuanya pada bareng-bareng. Sedih banget di waktu pertama ya mau pindah rumah tuh karena kan 7 tahun di sana gitu. 7 tahun di sana aku duluan gitu tinggal di Andara sebelum Arafi sama Gigi nikah kan. Udah di sana. Jadi kayak sedih gitu meninggalkan Andara. Tapi ya tiap hari masih kalau aku nggak syuting atau apa masih ke sana sih tetap gitu. Masih sering kan deket banget gitu. Kalau nggak anak-anak yang main ke sana, Rafathar yang main ke rumah gitu pas. Waktu awal pertama Arafi malah ngapain sih gitu kan, ini anak juga beli rumah di sebelah lagi bangun gitu, nanti rumah ini justru kosong nggak ada yang nempatin gitu kan, ngapain sih pindah, nggak boleh gitu, senangnya rame-rame emang gitu. Tapi ya aku bilang ya tapi anak-anak udah gede gitu dan mungkin emang udah waktunya, tapi kan pokoknya yang penting setiap hari masih bisa ketemu, masih nggak ada yang berubah, cuman bedanya nggak tidur di situ gitu doang. Mama juga awalnya kayak mama gimana nih gitu kan, senangnya kan mama tuh ngumpul-ngumpul semua rame-rame gitu kan, cuman jadinya sekarang ya udah mama muter aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.